Chapter 315. Tang San, keperawananku hanya untuk Xiao Wu, Sagot Raimen. TL oleh Bagelson. Otaknya bekerja dengan cepat, dikombinasikan dengan ilusi pertama. Tang San secara bertahap mengerti. Apa yang dia lihat seharusnya adalah semua yang terjadi ketika Qian Renshui mewarisi keilahian Dewa Malaikat. Dan ini seharusnya terjadi di kedalaman kesadaran Qian Renshui. Tapi, kenapa dia muncul di sini? Ini seharusnya tidak menjadi pengadilannya. Sebelum Tang San bisa berpikir lebih jauh, dia melihat Qian Renshui berjalan ke arahnya yang lain. Qian Renshui praktis tanpa ragu-ragu, melemparkan dirinya ke pelukan Tang San. Pulau Sagot, Gunung Sagot, Istana Sagot. Sepenuhnya diselimuti oleh cahaya keemasan, Shrek Six Devils tercengang menyaksikan pemandangan yang ditransmisikan dari dunia lain. Dai Mubai, Oscar dan Ma Hongjun berkata sebagai satu, selesai. Mereka juga laki-laki, dan memiliki pengalaman dengan perempuan juga. Mereka tentu saja mengerti betapa menstimulasi apa yang dilihat Tang San, dan bertanya pada diri mereka sendiri apakah mereka bisa menahan diri jika mereka berada dalam situasi yang sama, apalagi Tang San yang masih perawan yang belum berpengalaman. Ning Rongrong dan Zhu Zuqing sudah memerah, menutup mata mereka tanpa berani menonton. Saat ini mereka bahkan tidak bisa berdoa untuk Tang San. Tatapan Xiao Wu berubah kusam, air mata perlahan membasahi wajahnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia terengah-engah karena sakit hati. Melihat Tang San terjerat dengan tubuh telanjang wanita lain, bahkan jika itu hanya ilusi, adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Jangan bilang kamu benar-benar. Saat ini, Xiao Wu hanya merasa tidak berdaya. Dia akan menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan Tang San ketika dia melihat hidupnya dalam bahaya, tetapi menghadapi pemandangan seperti ini, sebagai seorang gadis, dia tidak dapat melakukan apapun. Tapi di saat berikutnya, Dai Mubai, Oscar dan Ma Hongjun semua menatap dengan mata terbelalak, tidak percaya menyaksikan pemandangan itu. Tang San masih berdiri di sana dengan tenang, tanpa bergerak. Tapi tatapan awalnya yang berapi-api tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Dia dengan dingin melontarkan satu kalimat. Nyah. Qian Renshui yang telanjang terangkat dengan tubuh Tang San bergetar, gerakannya berhenti, dan menatap ke arah Tang San dengan mata berkaca-kaca, bertanya dengan sedih. Mengapa? Tang San berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu bukan dia, tubuhku hanya milik Xiao Wu. Petik 2. Boom. Qian Renshui langsung meletus menjadi nyala api keemasan yang menghabiskan setiap bagian dari ilusi di depan Tang San. Memang, hasrat seksual adalah cobaan yang sulit bagi seorang pria, tetapi ketika ilusi muncul dan Tang San melihat adegan erotis itu, dia diam-diam membacakan beberapa kata di dalam hatinya. Bahkan jika adegan itu membuat darah hewannya mendidih saat pertama kali melihatnya, kata-kata ini selalu memenuhi dirinya. Pada akhirnya, kata-kata inilah yang menarik hatinya kembali. Kata-kata yang diucapkan Tang Sa adalah kata-kata yang dikirim Xiao Wu kepadanya melalui koneksi mereka sebelumnya, itu bukan aku. Ya, Qian Renshui bukanlah Xiao Wu, itu bukanlah cintanya. Tidak peduli seberapa kuat keinginannya, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan cinta Tang San pada Xiao Wu. Di saat-saat terakhir dia tiba-tiba disiagakan dan ditarik kembali dari nafsu. Selain Xiao Wu, tidak ada wanita yang bisa mendapatkan apapun dari Tang San selain kata-kata itu, hatinya seperti baja. Di Istana Sagot, Xiao Wu menangis. Hatinya bergetar, jiwanya bergetar. Dia hanya berulang kali menggumamkan satu kata. GG. Pemandangan kembali normal, dan tulang lengan kiri melayang di atas platform kecil ketujuh. Dipenuhi oleh gelombang emas itu berubah menjadi bentuk kera raksasa Titan. Meskipun kecil, sekarang berubah menjadi keemasan. Menatap Tang San, matanya hanya menunjukkan kelembutan. Dengan desahan ke dalam, Tang San akhirnya mengerti mengapa Qian Renshui sangat toleran pada awalnya ketika dia mengejarnya. Jika dia tidak salah menebak, adegan yang baru saja dia lihat seharusnya nyata. Saat Qian Renshui menjalani warisannya, adegan persetubuhan dengannya tiba-tiba muncul di benaknya. Terlebih lagi, karena dia sudah menjadi dewa, pemandangan itu seharusnya sangat membantu untuk mencapai keilahian. Tidak heran dia begitu toleran. 7 dari 8 percobaan telah berlalu. Tang San langsung menyekat tangan kanannya di Wishful 100 Treasures Purse, dan mutiara paus yang lembut namun fleksibel itu muncul di tangannya. Dia tidak melupakan apa yang dikatakan Sagot kepadanya. Untuk melewati percobaan ke-8 ini,
Mutiara Paus akan memiliki efek yang mengejutkan. Pada langkah ini, Tang San tidak bisa menahan senyum tipis. Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, kebencian, keinginan, masing-masing dari 7 emosi telah berlalu. Jika hati Seagot tidak rusak, dia pasti sudah menyelesaikan warisan. Tapi satu langkah terakhir masih terbentang di hadapannya, langkah yang paling ingin diambilnya, untuk membangunkan kembali kekuatan ilahi dari Seagot Trident. Tahap ke-8 melayang di depan Tang San, dan pada saat yang sama Seagot Trident yang gelap juga melayang. Seagot Trident sepertinya masih dipenuhi dengan kehadiran yang muskil, tetapi rongga itu membuat hati Tang San sakit. Dengan hati-hati menekan manik paus yang lembut itu, Tang San melepas 24 jembatan terang bulan dan tanpa pamrih menuangkan lebih dari 1 meter kubik otak paus. Dia pertama-tama mengambil satu bongkahan dan meremasnya ke mutiara paus yang sudah agak cacat di rongga belah ketupat di Seagot Trident. Lalu dia perlahan memasukkan Seagot Trident ke dalam tumpukan otak paus. Cahaya biru tua melesat seperti kilat dari merek Seagot Trident di dahi Tang San, menyinari Seagot Trident dengan intens, dan tanpa ragu melepaskan kekuatan mental. Tidak ada keahlian yang terlibat, Tang San hanya menatap lembut ke Seagot Trident, dan terus-menerus melepaskan cahaya Seagotnya. Dalam hati dia dengan tulus memanggil, "Kembalilah, rekanku. Bahkan jika aku menghabiskan semua kekuatanku, aku tetap menginginkanmu kembali." Petik 2. Cahaya Seagot semakin kuat, sudah membungkus Seagot Trident yang gelap itu dengan warna biru. Seolah dipengaruhi oleh cahaya Seagot, otak Raja Paus Iblis Laut Dalam juga secara bertahap membiru dan perlahan, sedikit demi sedikit, bergabung ke dalam Seagot Trident. Mutiara Paus itu juga bergabung dengan otak Paus yang membiru. Benar-benar melekat di rongga itu, perlahan-lahan menyerap cahaya ilahi Seagot yang dilepaskan Tang San. Proses ini memakan waktu yang sangat lama. Laut emas di sekitar peron juga tenang, tanpa ombak, seperti telah menjadi samudra emas tak berujung. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan mentalnya, pada akhirnya akan terbatas, terlebih lagi ketika Tang San sudah kelelahan dari 7 cobaan sebelumnya. Kekuatan mentalnya berangsur-angsur mengering, dan bahkan agak berlebihan. Tapi Tang San masih menghasilkan cahaya Seagot, dan hanya ekspresinya yang berubah dari tenang menjadi terselesaikan. Apa yang baru saja dia katakan kepada Seagot Trident adalah janji seorang pria. Setelah begitu banyak masalah, Tang San tidak akan menyerah pada saat-saat terakhir apapun yang terjadi. Waktu berlalu detik demi detik. Tang San sudah gemetar, wajahnya putih seperti salju. Merek Seagot Trident di dahinya juga semakin redup. Tapi dia masih mengatupkan giginya dan bertahan, menolak untuk berhenti menghasilkan cahaya Seagot. Dia merasa bahwa jika dia berhenti sekarang, mungkin tidak akan ada kesempatan lain untuk memulihkan Seagot Trident. Saat itu, platform tempat Tang San berdiri secara bertahap menyala, dan platform lain yang awalnya berputar tiba di depan yang ke-8. 7 platform yang mewakili 7 emosi perlahan berputar di sekelilingnya. Kabut emas pada masing-masingnya mulai berubah menjadi cahaya keemasan yang intens, membuat segala sesuatu di sekitarnya semakin terang. Yang pertama bergerak adalah 8 tombak laba-laba yang telah mencapai level dewa dan Tang San telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk berubah menjadi Seagot Eight Wings. Sayapnya melambung tinggi, dan pilar cahaya keemasan itu sekali lagi agak meningkat. Pola gelombang dan awan berkilauan dengan cahaya biru redup, dan seluruh Seagot Eight Wings diwarnai dengan warna biru keemasan yang megah. Platform yang membawanya langsung terbang dan tiba di dahi Tang San. Cahaya keemasan yang menyengat jatuh dari atas, menyelimuti dirinya, dan Seagot Eight Wings biru keemasan itu juga terbang, jatuh dari langit, mendarat di punggung Tang San. Merasa panas terik, Tang San dengan saluran energinya yang hampir mengering merasakan sesuatu seperti adrenalin. Dia gemetar sekali lagi, tapi kali ini dengan senang hati seolah terlahir kembali. Energi panas itu menyerbu semua saluran keringnya, dan kekuatan mentalnya bangkit kembali. Cahaya Seagot yang awalnya lesu juga semakin kuat. Tang San merasakan energi yang sangat besar mengalir ke dalam dirinya dari punggungnya seperti 100 sungai yang mengalir ke laut, dengan panik mengalir ke seluruh tubuhnya. Kesenangan seperti itu tidak ada bandingannya, dan dia tidak lagi merasa lelah dan lemah. Tang San juga segera merasakan sumber perubahan itu. Di punggungnya, 8 sayap besar masing-masing terhubung dengan 8 tulang rusuknya, tepat di tempat 8 tombak laba-laba dulu terhubung. Sayap biru keemasan menyebar, dan energi yang sangat besar itu diserap dari laut melalui sayap ini. Seiring dengan cahaya Seagot yang semakin kuat lagi,
seagot trident yang diterangi juga mulai menunjukkan perubahan kecil. Pola pada trisula mulai berubah menjadi agak keemasan, dan mutiara paus juga mulai menjadi transparan. Setidaknya sepertiga dari energi otak paus telah diserap ke dalam trident seagot. Dengan energi besar yang menyatu dengannya, mengisi seluruh tubuhnya dengan kekuatan, tatapan tegas Tang San juga menajam. Mulai dari pupil, matanya berangsur-angsur berubah menjadi biru keemasan, segera memenuhi seluruh matanya. Dengan cahaya biru keemasan berpadu dengan seagot Eight Wings, platform kecil itu juga menghilang dari atas Tang San setelah melepaskannya. Platform kedua, yang membawa tulang lengan kanan Tang San Sky Blue Bull Python, terbang di atasnya pada saat yang bersamaan. Teriakan naga resonan membumbung ke langit, bergema. Dengan suara yang jelas dan kuat itu, naga Qian berputar dan naik, meninggalkan jangkauan platform dan menembak ke langit, terbang lurus ke atas. Saat tubuh biru itu melintas, ia meninggalkan gumpalan besar air laut, dan secara bertahap berubah dari biru menjadi naga raksasa biru keemasan. Boom! Saat naga raksasa itu naik ke ketinggian di mana sulit untuk dilihat dengan mata telanjang, dia tiba-tiba berbalik. Seluruh samudra emas sekali lagi meraung dengan ombak, tangisan naga terdengar tanpa akhir. Dalam kilatan cahaya, naga raksasa itu menyusut. Kekuatan hisap yang kuat menarik lengan kanan Tang San. Naga biru keemasan yang menyusut itu berputar-putar, memutar lengannya. Perasaan panas sekali lagi menghibur hati Tang San, energi yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba menyatu. Rasanya seperti lengan kanan Tang San ada di tungku, merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari setiap bagian kulitnya, dari ujung jari hingga ke bahunya. Retakan bergema-bergema dalam energi bergelombang itu, armor biru keemasan diam-diam muncul di bawah cahaya yang intens. Kepala naga muncul di bahunya, lebih elegan daripada mencolok, dan baju besi dengan pola sisik naga yang rapi menyebar ke seluruh lengan kanannya, punggung dan sudut yang berbeda, bahkan di atas telapak tangan dan jari-jarinya. Itu sangat pas dengan otot di lengannya, tetapi tanpa perasaan keras, dan sepertinya itu tidak akan mempengaruhi gerakannya. Ada juga permata biru keemasan di telapak tangannya yang meletus dengan kekuatan hisap yang kuat, menarik air laut keemasan. Seketika, energi yang lebih besar lagi mengalir ke Tang San, dan dia menyerapnya seperti lubang tanpa dasar. Air laut keemasan terus-menerus ditarik ke dalam dirinya melalui baju besi di lengan kanannya. Air keemasan yang agung membentuk busur di udara, sangat menyilaukan. Didukung oleh seagot Eight Wings dan pelindung lengan kanan seagot yang kokoh ini, Tang San merasa pemulihannya sudah dapat diimbangi dengan keluaran cahaya seagot. Tapi ini baru permulaan. Seolah dipengaruhi oleh keinginan kuat Tang San, platform itu terbang satu demi satu. Dekat di belakang platform tulang lengan kanan Sky Blue Bull Python kedua datang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru Tang San. Rerumputan berwarna biru kristal berkilau melayang ke bawah, setiap bila berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, berkelok-kelok dari bawah kaki Tang San, sampai ke pangkal pahanya. Dengan retakan yang bergema, Tang San merasakan kaki kanannya menegang, kekuatan besar tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi lembut langsung berdenyut. Baju besi biru keemasan memancarkan cahaya bersama dengan cahaya indah yang dibawa oleh rumput perak biru, benar-benar pas dengan kaki kanan Tang San. Pelindung kaki kanan ditutupi dengan pola gelombang dan awan seperti seagot Eight Wings, dan juga melindungi setiap bagian kulit Tang San. Di sisi betisnya menjorok 3 paku mirip duri, masing-masing dengan lekukan mirip sayap di punggung. Platform ketiga menghilang bersama dengan pelindung kaki kanan seagot yang dipasang. Platform keempat mengikuti. Bayangan Evil Spirit Orca King melintas dan menghantam kaki kiri Tang San dengan keras. Tang San langsung merasakan perasaan sedingin es dari kaki kirinya, benar-benar bertentangan dengan kenyamanan hangat dari tulang kaki kanan Kaisar Perak Birunya. Tapi perasaan dingin ini juga membangkitkan pikiran Tang San. Armor kaki kiri yang identik dengan kaki kanan muncul, satu-satunya perbedaan adalah cahaya samar-samar di depan, seperti bilah tajam. Itu jelas terkait dengan kemampuan Orca Evil Spirit Hatchet asli dari tulang kaki kanan Evil Orca. Dengan setiap bagian baju besi yang melengkapi dirinya sendiri, kekuatan Tang San akan berlipat ganda, dan cahaya seagot yang dipancarkan oleh merek seagot Trident di dahinya akan meningkat. Armor ini menjadi pendukung terkuat Tang San, dan juga instrumen ilahi paling penting untuk melepaskan keilahian seagot secara berlimpah. Setelah tulang kaki kiri Evil Spirit Orca platform keempat berubah menjadi baju besi dan dipasang di Tang San, yang muncul berikutnya bukanlah platform kelima dengan tulang roh tengkorak seperti yang diharapkan Tang San,
melainkan langsung dilewati ke platform ketujuh, tulang lengan kiri Titan Giant AP untuk naik. Dengan retakan yang bergema, lengan kirinya ditutupi oleh armor bersudut tebal dan kokoh. Berbeda dari tulang roh lengan kanan, pauldron kiri sangat halus, tanpa bentuk naga, dan armornya tampak sedikit lebih besar dibandingkan dengan lengan kanan. Tapi bentuk keseluruhannya masih sama persis dengan pola gelombang dan awan, dan perbedaan lengannya tidak terasa tidak terkoordinasi. Sebaliknya, itu tampak dipenuhi dengan kekuatan dan keindahan. Keempat anggota tubuh itu lengkap, ditambah seagot Eight Wings di punggungnya. Lautan emas di sekitar platform mendidih, air laut berputar di sekitarnya dan melesat ke langit, berubah menjadi pusaran raksasa, berputar dengan keras. Energi seagot yang sangat besar berhembus ke tubuh Tang San, seolah merekonstruksinya, membentuk kembali setiap bagian dari dirinya. Platform ke-6 terbang berikutnya, dan tulang tubuh Paus Iblis Laut Dalam dengan jiwanya benar-benar hancur melonjak, jatuh dari atas. Tulang roh yang awalnya berwarna ungu telah berubah menjadi armor biru keemasan saat masih di udara, dan pelindung dada yang sangat mempesona turun bersama dengan 100 rok lapis baja berdaun. Dengan retakan nyaring, perasaan kaya memenuhi setiap bagian tubuh Tang San. Rambutnya dengan cepat tumbuh sampai ke punggungnya, tidak keemasan untuk sekali ini, hanya biru tua seperti lautan yang tak berujung. Rambut biru berkibar tertiup angin, semua baju besi menutupi seluruh tubuhnya. Pelindung dada yang dibentuk dari tulang tubuh Paus Setan Laut Dalam sangat mengesankan. Pelindung dada yang kokoh, pelindung pinggang seperti sisik ikan, serta rok pertempuran berdaun 100 yang berkilauan dengan cahaya. Bersama dengan armor di keempat lengannya, semuanya terlihat mempesona. Di tengah dada, permata belah ketupat biru laut seukuran kepalan tangan bertatahkan di antara dada dan pelindung pinggang. Jika Anda melihat dengan cermat, di dalam permata biru itu berkilauan cahaya berbentuk pusaran air seperti jurang. Permata itu mengingatkan pada permata di baju besi pertempuran bentuk manusia Raja Paus Iblis Laut Dalam, tetapi permata ini mengandung kekuatan seagot murni. 4 lampu berkilau dari bahu Tang San dan pangkal pahanya, tepat di tempat pelindung tubuh dan pelindung anggota tubuh terhubung. Pada saat yang sama, tulang rusuk tempat seagot Eight Wings terhubung bersinar. Suara penghubungnya begitu menyentuh, dan dengan energi seagot yang melonjak, pelindung dada bergabung dengan pelindung 4 tungkai dan seagot Eight Wings, benar-benar membentuk satu kesatuan. Begitu semuanya selesai, platform kelima yang tidak pernah bergerak terbang. Itu tidak lagi terbang di atas kepalanya, melainkan terbang di depan platform ke-8 tempat seagot Trident berada. Tulang tengkorak terangkat dengan tenang. Di sekitarnya sepertinya ada pusaran air kecil yang cocok dengan yang raksasa, dan tulangnya mulai berubah. Kilau biru keemasan bersinar menyilaukan, dan bila trisula kecil muncul, dihubungkan oleh lingkaran, membentuk ikat kepala trisula biru keemasan. Di tengah lingkaran itu ada potongan kecil berbentuk trisula. Saat itu terbang dan mendarat di kepala Tang San, mengikat rambut biru panjang, bentuk terbuka itu sangat pas dengan merek seagot Trident di dahinya. Seketika, cahaya biru keemasan yang intens meledak, dan seagot Trident yang selalu diterangi oleh cahaya seagot di depan Tang San berubah. Batangnya tidak lagi gelap, pola ajaib yang pernah memberi Tang San kekuatan ilahi yang sangat besar itu benar-benar menyala. Emas pekat bercampur dengan biru cahaya seagot, berubah menjadi biru keemasan cemerlang yang menyebar ke setiap bagian trisula. Dan manik paus yang direformasi menjadi hati seagot juga akhirnya berubah menjadi permata belah ketupat yang gemerlap dengan cahaya. Pada saat yang sama pola trisula pada ikat kepala Tang San dan merek di dahinya berubah. Merek trisula berubah menjadi representasi permata belah ketupat berskala kecil, membuat ikat kepala biru keemasan ini tampak lebih sempurna. Tembakan cahaya seagot yang jelas dari ikat kepala, menyinari hati seagot yang baru direformasi di trisula. Pada saat ini, Tang San merasa dirinya menjadi pusat absolut dari tempat ini, dan kehadiran seagot Trident yang akrab dan bahkan lebih ramah memenuhi seluruh tubuhnya. Seagot Eight Wings di punggung Tang San tiba-tiba memanjang, cahaya biru keemasan yang intens muncul di sekelilingnya. Saat cahaya berkabut ini semakin kuat, akhirnya berubah menjadi pilar cahaya biru keemasan yang melesat ke arah langit. Energi yang melonjak bergabung dengan merek di bagian terdalam jiwa Tang San menjadi energi yang sangat besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tang San melihat jiwanya dengan jelas. Jiwanya sudah ada dalam kenyataan, telah berubah menjadi permata belah ketupat biru keemasan sekarang di tengah dahinya, pas dengan ikat kepala seagot. Tang San tidak tahu bahwa jiwa menjadi substansial adalah tanda menjadi dewa.
Mulai hari ini, kekuatan mentalnya telah berevolusi menjadi perasaan ilahi, rasa ilahi Sagot. Melihat secara emosional ke Sagot Trident di depannya, cahaya biru keemasan di mata Tang San secara bertahap mundur. Pada saat ini dia sepenuhnya memahami perubahan pada tubuhnya setelah dia mendapatkan penghalang kosmik laut luas saat itu. Panas terik yang sesekali dia rasakan di tulang rohnya di masa lalu seharusnya adalah cahaya Sagot yang secara tak terlihat memengaruhi dan mengubah tulang rohnya, menjenuhkannya dengan kekuatan Sagot, memicu evolusi. Hingga dimulainya upacara pewarisan terakhir ini, ketika evolusi ini akhirnya selesai. Tulang roh dilucuti dari tubuhnya, dan diubah satu persatu oleh kekuatan ilahi Sagot saat Tang San menjalani masing-masing cobaan 7 emosi. Mereka telah berevolusi menjadi Sagot Rayman yang tidak kalah dengan Angelic Rayman. Tidak, harus dikatakan bahwa pakaian Sagot Tang San bahkan melampaui pakaian malaikat Qian Renshui. Pakaian malaikat diakui sebagai instrumen ilahi yang ditinggalkan di dunia fana oleh dewa para malaikat, dan setiap tulang roh yang menyusunnya mendekati level 100.000 tahun. Tapi Tang San, yang mana dari tulang rohnya yang tidak berada pada level 100.000 tahun? Bahkan satu-satunya tulang roh tengkorak yang tidak bergabung dengan jantung Sagot dan kemampuan cahaya Dewa Ungu Tang San, kekuatannya bahkan melebihi tulang roh biasa yang berumur ratusan ribu tahun. Meskipun tulang roh Tang San berasal dari makhluk roh yang berbeda, kualitasnya benar-benar superlatif. Dengan tulang roh tubuh Raja Paus Iblis Laut dalam jutaan tahun sebagai pusatnya, pakaian Sagot ini bahkan lebih kuat daripada pakaian Sagot yang asli. Secara khusus, Sagot tidak boleh memiliki sayap, dia adalah dewa lautan. Tapi Tang San menghasilkan tulang roh External Eight Spider Lens yang menyelesaikan evolusi terakhirnya menjadi Sagot Eight Wings. Tanpa ragu, Sagot Rayman ini seperti harimau yang memiliki sayap, kekuatannya meningkat secara substansial sekali lagi. Setiap bagian baju besi dibentuk dari tulang roh Tang San, yang juga berarti mereka sangat cocok untuk Tang San. Bahkan jika mereka telah berubah menjadi baju besi, mereka tetaplah bagian dari dirinya. Ini tidak akan pernah berubah. Bom pusaran raksasa di sekitar platform tiba-tiba meledak, energi yang sangat mengamuk menyapu seperti badai, menelan baik Tang San dan Sagot Trident di depannya. Tang San sepertinya tidak merasakannya. Pandangannya sekarang hanya tertuju pada partner yang ditakdirkan itu. Tangan kanannya perlahan terangkat. Saat ini tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bergerak. Tangan kanan yang kokoh, tangan kanan yang dilapisi Sagot Rayman, dengan kuat menggenggam Sagot Trident sekali lagi menyala dengan cahaya biru keemasan. Begitu Tang San mencengkeram Sagot Trident, nyala api biru keemasan tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Semua kekacauan di langit sepertinya membeku dalam sekejap. Saat berikutnya, Sagot Trident biru keemasan yang menyilaukan, Sagot Trident yang terlahir kembali, diarahkan lurus ke atas, langsung ke kubah surga. Boom kekuatan isap yang sangat besar meletus dari setiap bagian Tang San, pola gelombang dan awan Sagot Eight Wings di punggungnya berkilau dengan cahaya menyilaukan yang bahkan lebih menyilaukan. Air laut emas mengalir dari segala arah dengan kecepatan kilat, mengalir deras ke Tang San, dan juga ke Sagot Trident. Api biru keemasan mengelilingi Tang San, dan dari bawahnya, cincin cahaya demi cahaya perlahan naik. Suara kuno, penuh rasa hormat, menggelegar dari segala arah. Uji coba ke-9 Sagot selesai, keilahian Sagot diasumsikan dengan sempurna, Sagot terlahir kembali. Semua budidaya cincin roh meningkat 50.000 tahun. Petik 2. Cincin roh yang naik di sekitar Tang San luar biasa, sangat mengejutkan. Tang San telah melihat 9 cincin roh dengan warna hitam dan merah dari Qian Renshui di masa lalu, setiap cincin roh dibuat dengan cahaya kemasan. Tapi apa yang dia lihat sekarang adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Cincin roh pertama yang muncul berwarna merah, dibungkus dengan warna biru keemasan yang menyilaukan di bagian luar. Yang kedua adalah sama, dan seterusnya, tidak berubah sepenuhnya sampai cincin roh ke-9, semuanya berwarna merah di latar belakang, dikelilingi oleh cahaya biru keemasan. Hanya cincin roh yang naik terakhir itu yang berbeda. Cincin roh ke-10 yang mewakili kekuatan dewa, benar-benar berwarna biru keemasan cerah. 100.000 tahun, setiap 100.000 tahun. Sebagai seorang guru roh, bahkan jika Tang San bukan dewa, set lengkap 100.000 tahun masih terlalu mengejutkan. Bahkan dia sendiri tidak berani mempercayainya. Hadiah terakhir dari uji coba Sagot sebenarnya adalah untuk meningkatkan budidaya semua cincin roh selama 50.000 tahun,
dan roh kaisar perak biru yang cincin rohnya ditambahkan kembali pernah memiliki cincin roh yang paling rendah 50.000 tahun. 50.000 plus 50.000, ini bahkan menyebabkan cincin roh pertama Tang San memerah. 9 merah dan 1 biru keemasan, itu adalah kekuatan ilahi yang benar-benar menakutkan. Saat ini Tang San tidak lagi memiliki kekuatan untuk waspada, di dalam hatinya ada kata kontrol. Ya, kendalikan semuanya, menaikkan trident Sagot, tidak akan lagi menjadi hitam karena kekurangan energi. Itu sudah dicap ke jiwa Tang San, menjadi bagian dari dirinya. Sama seperti Sagot Raimen dari tulang roh tidak dapat dipisahkan dari Tang San. Perasaan seperti itu sangat indah. Saat ini di Gunung Sagot, di Istana Sagot, Xiao Wu juga berubah. Titik merah di dahinya perlahan hancur, dan suara murni bergema di benaknya. Uji coba tingkat pertama selesai, temani Sagot dalam menyelesaikan warisan, hadiah superposisi dirilis, hadiah. Chapter 316. Sagot Tang San, TL oleh Bagelson. Uji coba tingkat pertama selesai, menemani Sagot dalam menyelesaikan warisan, hadiah superposisi dirilis, memberi penghargaan 10 peringkat kekuatan roh, meningkatkan semua budidaya cincin roh selama 20.000 tahun, 3 cincin roh yang dianugerahkan dewa. Syok, saat suara ini sampai ke telinga Xiao Wu, dia hanya merasa syok. Bukan hanya karena budidayanya meningkat, tetapi pada saat yang sama juga syok pada Tang San yang seluruhnya tertutup baju besi biru keemasan, 8 sayap terbentang di belakangnya, menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Sementara keduanya adalah uji coba tingkat pertama, peningkatan Xiao Wu jelas tingkat yang lebih tinggi dari uji coba 7 tingkat pertama Ning Rongrong. Ini bukan hanya karena, dan di saat yang sama, Dai Mubai dan yang lainnya juga mendengar suara. Membantu warisan Sagot, memberi hadiah cincin roh yang diberikan kepada satu dewa. Faktanya, keuntungan yang didapat Shrek Six Devils bukan hanya itu. Sama seperti Tang San mengangkat Sagot Trident dan menyelesaikan warisan Sagot dengan tembakan cahaya biru keemasan yang melonjak ke langit, pintu cahaya emas yang mereka jaga juga berubah menjadi biru keemasan. 6 baris tembakan cahaya biru keemasan menyebar, mengalir ke masing-masing. Ini bukanlah kekuatan apapun yang diberikan Tang San kepada mereka, melainkan kekuatan ilahi Sagot yang tersisa yang tersebar setelah Tang San menyerap sebagian besar darinya begitu warisan Sagot selesai. Bagi Tang San, sedikit kekuatan ilahi ini bukanlah apa-apa, tetapi bagi Shrek 6 Iblis itu adalah kekuatan tingkat dewa yang asli. Kekuatan roh semua orang dengan cepat naik di bawah pengaruh kekuatan ini, denyut nadi mereka semua meningkat beberapa kali lipat. Perasaan divine power yang berlimpah itu benar-benar terlalu indah. Segala sesuatu di sekitar berubah menjadi tidak nyata, dan semua energi yang terkandung di dunia emas itu bergabung ke dalam tubuh Tang San saat pilar biru keemasan itu melesat ke langit. 8 kesulitan warisan Sagot semuanya dilampaui, Sagot Trident ditempa kembali. Mengenakan Sagot Raimen, Tang San sangat merasakan kehadiran dunia lain, perasaan mengendalikan segalanya benar-benar luar biasa. Dan semua ini masih belum berakhir. 9 cincin roh merah dan 1 cincin roh biru keemasannya perlahan mundur. Cincin roh baru lagi bangkit dari bawah kakinya. Saat cincin roh baru ini muncul, cahaya merah tua melesat ke langit dari tangan kiri Tang San, lingkaran cahaya keemasan menyebar keluar. Ini adalah Clear Sky Hammer yang sudah direndam oleh Asura Domain. Tang San agak khawatir ketika pertama kali muncul, tetapi kekhawatirannya segera lenyap sepenuhnya. Domain Asura dengan sangat tenang dibasahi di Clear Sky Hammer, dan dengan penampilannya, cincin roh ke-10 baru muncul di sekitar Tang San. Merah, 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 merah. 8 cincin roh pertama persis sama dengan cincin roh Kaisar Perak Biru Tang San. Mereka tidak terbungkus dalam cahaya biru keemasan, seolah-olah cincin Sagot Divine Power belum menyatu dengan Clear Sky Hammer. Tetapi peningkatan kultivasi 50.000 tahun dari menyelesaikan warisan Sagot sama-sama mempengaruhi Clear Sky Hammer. Sedikit ini saja sudah cukup untuk membuat Tang San bahagia. Yang lebih mengejutkan Tang San adalah, bersama dengan 8 cincin roh pertama, cincin roh ke-9 muncul sama-sama, cincin roh emas yang dalam, cincin roh persis seperti Clear Sky Hammer miliknya. Dipicu oleh 8 cincin roh pertama, itu menyilaukan. Warnanya tentu saja tidak akan menarik banyak perhatian Tang San. Pertanyaan krusialnya adalah bahwa perasaan divinenya dengan jelas merasakan bahwa cincin roh ke-9 yang sangat keemasan ini sebenarnya adalah cincin roh tingkat dewa.
Sama seperti cincin roh ke-10 terakhir yang muncul setelah Kaisar Perak Biru bergabung dengan kekuatan ilahi Sagot. Ada apa dengan ini? Setelah keterkejutannya, Tang San tidak bisa menahan kegembiraan. Dia sebenarnya memiliki 2 cincin roh tingkat dewa. Meskipun mereka muncul pada roh yang berbeda, hanya mengandalkan peningkatan fisiknya dari cincin roh tingkat dewa ini, akankah atribut dasarnya melebihi dewa lain? Dia dengan cepat mengerti. Cincin roh ke-9 Clear Sky Hammer miliknya berasal dari Raja Paus Iblis Laut Dalam. Tuan Laut yang tangguh itu adalah makhluk roh tingkat 1 juta tahun untuk memulai, hanya 1 langkah lagi untuk menjadi dewa. Dan setelah menyelesaikan warisan keilahian Sagot, bonus kultivasi 50.000 tahun tidak diragukan lagi memberikannya manfaat yang sangat besar, membuat cincin roh jutaan tahun ini akhirnya mengambil langkah terakhir itu ke tingkat dewa. Tapi mengapa cincin roh tingkat dewa yang melekat pada Clear Sky Hammer-nya berwarna keemasan dalam dari domain Asura, dan bukan biru keemasan Sagot? Ini agak tidak bisa dimengerti. Tapi tidak peduli apapun, setidaknya kekuatan Asura God ini tidak mempengaruhi warisannya, itu sudah cukup. Tanpa berpikir lebih jauh, perasaan ilahi Tang San diaktifkan, dan Clear Sky Hammer ditarik ke dalam tubuhnya bersama dengan 9 cincin roh, dan semua cahaya di sekitarnya juga langsung berkumpul, ditarik ke dalam dirinya. Mata berkedip dengan cahaya ilahi, dia mengayunkan Sagot Trident di depannya seringan bulu, bila utama berkedip dengan cahaya biru keemasan di udara, menyebabkan retakan muncul di ruang yang sudah kosong ini. Sagot Eight Wings di punggungnya terlipat ke belakang, dan dia langsung melewati celah itu dalam sekejap. Pemandangan di sekitarnya berubah, dan ketika kakinya berada di tanah, Tang San telah kembali ke kuil Sagot tempat dia bertemu dengan Sagot. Tapi sekarang kuil itu kosong, tanpa jejak Sagot. Sagot tidak ada di sini. Mengingat nasihat Sagot sebelumnya, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Menghadapi kursi besar yang paling jauh di lorong, dia perlahan-lahan berlutut dan membungkuk. Busur ini adalah rasa terima kasih Tang San yang tulus. Jika bukan karena Sagot yang menyelamatkannya beberapa kali, dia mungkin sudah mati. Apalagi mewarisi kekuatan Sagot yang begitu hebat. Setelah mewarisi kekuatan Sagot, dia sudah berhak duduk di kursi, tetapi untuk menghormati Sagot, dia tidak melakukannya. Bahkan jika dia sudah bisa menjadi penguasa kuil ini, dia tidak akan pernah duduk di kursi itu. Itu adalah Sagot sebelumnya, selalu. Dia tidak tinggal lebih lama. Tang San sepertinya mendengar panggilan dari rekan-rekannya, dan meskipun gerbang cahaya itu tidak lagi membutuhkan dukungan teman-temannya untuk membuktikan bagaimana dia telah menjadi dewa, kekuatan Sagotnya sepenuhnya terhubung dengannya, dia tidak memiliki keinginan untuk tinggal sini. Cahaya biru keemasan berubah menjadi aliran yang diam-diam berkedip, dan saat berikutnya Tang San sudah muncul di luar kuil Sagot. Memalingkan kepalanya dan melihat ke atas, mengamati istana raksasa yang megah itu, Tang San menunjukkan senyum yang lebih kuat. Mengambang, dengan kabur, dia dengan mudah melewati penghalang yang pernah memblokirnya, dan memasuki lautan yang tenang itu. Kembali ke air, rasanya sangat berbeda. Tang San merasa air laut ini adalah tubuhnya, dan bahkan tanpa kekuatan ilahi, hanya pikiran yang akan mendorong air laut kemanapun dia mau. Dia bisa merasakan setiap bagian energi yang terkumpul di dalam air, dan juga bisa menggunakannya sebagai miliknya. Ya, dia sekarang adalah penguasa lautan, dan tidak peduli laut apa, dimanapun airnya, itu adalah miliknya yang mengontrol. Sagot Trident bergerak lagi, dan hati Sagot yang telah dibentuk kembali berkedip dengan cahaya biru. Gerbang cahaya yang sudah menghilang muncul di depan Tang San. Gerbang biru keemasan yang sekarang masih menyala dengan nyala api. Melihat gerbang api biru keemasan, Tang San diam-diam berdoa. Senior Bosaiksi, saya harap Anda dapat bersatu kembali dengan kakek buyut di dunia ilahi. Di sana, kamu pasti akan bersama. Petik 2. Berpikir demikian, Tang San mengambil langkah maju, memegang Sagot Trident, dia akhirnya meninggalkan penyangga antara dunia dewa dan manusia ini, dewa yang turun. Visinya terbuka, ketika Tang San melangkah keluar dari gerbang, pola di seluruh istana Sagot berubah menjadi biru keemasan, seolah dengan penuh semangat menyambut kembalinya raja. Cahaya di 7 platform langsung menyusut kembali, mengungkapkan 6 rekan Tang San. 6 orang, 12 mata, secara bersamaan fokus pada Tang San. Tatapan mereka menunjukkan rasa iri, bahagia, syukur, dan juga sedikit kecemburuan. Tetapi bahkan lebih banyak kegembiraan karena Tang San berhasil mewarisi.
7 setan Shrek akhirnya menghasilkan dewa, keilahian pertama. Tapi apakah Daimo Bai, Oscar atau Ma Hongjun, mereka semua dengan tegas memutuskan bahwa Tang San mungkin yang pertama, tapi dia pasti bukan yang terakhir dari 7 iblis Shrek yang menjadi dewa. Harinya akan tiba ketika mereka juga melangkah ke alam itu. Selain Xiao Wu yang memiliki 3 cincin roh yang dianugerahkan Dewa Emas yang mengapung di depannya, 6 setan Shrek lainnya masing-masing memilikinya. Tapi mereka tidak mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Dibandingkan dengan cincin roh yang dianugerahkan dewa, kembalinya Tang San dengan aman bahkan lebih penting. Tang San tidak berbicara, mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit-langit istana Sagot, perlahan mengangkat Sagot Trident. Di pulau Sagot ini, di istana Sagot di puncak gunung Sagot, dia akan menyatakan kepada semua makhluk laut bahwa Sagot yang mengawasi mereka, telah kembali. Cahaya biru keemasan terkonsentrasi dalam gelombang konsentris di puncak aula, dan dengan ledakan, dinding di sekitar seluruh istana Sagot langsung menghilang dalam cahaya keemasan itu, hanya menyisakan 7 platform di istana Sagot. Pilar biru keemasan raksasa melesat ke langit, berubah menjadi kekuatan Sagot yang tak tertandingi yang melesat langsung ke 9 langit. Cahaya ini begitu luas, cahaya ini sangat mengejutkan, benar-benar mengubah warna langit dan laut menjadi sama. Laut mendidih, air laut langsung naik 100 meter. Semua makhluk di dalam laut berkeliaran dengan panik di permukaan. Ditarik oleh kekuatan Sagot yang sangat besar, mereka bergegas menjadi yang pertama melihat langit di atas lautan berubah menjadi biru keemasan. Cahaya redup berkilauan, ekspresi Tang San menjadi sangat tenang. Dia tidak menjadi bersemangat atas besarnya kekuatan ini. Perasaan ilahinya hanya memiliki kenyamanan yang lembut, menghibur semua detak jantung yang hidup di lautan. 7 pelindung pilar Sagot Suci Douluo sudah berlutut, membungkuk dengan hormat ke arah Tang San. Kesedihan di mata mereka sudah hilang, diganti murni oleh kegembiraan gila. Begitu pilar biru keemasan melesat ke langit, perasaan ilahi Tang San telah mencapai jauh ke dalam pikiran mereka, dan apa yang Sagot katakan kepadanya tentang tujuan akhir Bo Saixi dicap jauh di benak 7 penjaga Douluo ini, membuat dendam terakhir mereka menghilang tanpa jejak. Orang-orang di Pulau Sagot sekarang berkumpul di ruang terbuka, membungkuk ke arah Gunung Sagot, mata mereka berkilauan karena air mata. Selama bertahun-tahun, melalui begitu banyak generasi, mereka telah menunggu saat ini, menunggu kembalinya Tuan Sagot, itu adalah iman mereka. Di luar Pulau Sagot, klan Hiu Putih Besar Roh Iblis semua muncul di permukaan laut. Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis Xiao Bai bahkan lebih menatap ke arah Gunung Sagot, menatap pilar cahaya biru keemasan melesat ke arah langit di sana, dengan tetesan air mata besar mengalir ke bawah. Dia tahu bahwa mulai sekarang, dia tahu bahwa dia benar-benar telah menjadi penguasa lautan, karena dia pernah menjadi tunggangan Tuan Sagot. Di Pulau Mutiara Ungu, semua bajak laut menyaksikan keajaiban ini, melihat langit biru keemasan. Mereka semua tercengang, tekanan Sagot membuat setiap bajak laut meletakkan senjatanya, hanya menatap. Jisiang dan Mutiara Ungu berdiri di sampingnya, memperhatikan pilar cahaya raksasa ke arah Pulau Sagot, terlalu bersemangat untuk berbicara. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Jisiang samar-samar merasakan kehadiran gurunya dari cahaya biru keemasan. Di pantai, Qian Renshui membuka 6 sayapnya, pedang malaikat muncul di genggamannya. Melihat warna biru keemasan langit, dia menghela nafas berat, berbicara pada dirinya sendiri. Akhirnya berhasil. Tang San, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Sagot, aku menunggumu di sini. Mengangkat tangannya, pedang malaikat suci mengarah ke langit, dan kekuatan suci panas yang membakar dengan mudah terhubung dengan matahari, membentuk pilar cahaya keemasan murni yang menghubungkan langit dan bumi, dan juga matahari dan dewa malaikat. Ini adalah tantangannya, tantangan untuk Sagot Tang San yang baru. Kekaisaran Roh, Kota Roh. Di ruangan yang gelap gulita, di depan sosok ungu gelap adalah gerbang cahaya ungu tua raksasa. Dia sudah memiliki 1 kaki di dalam gerbang itu, tetapi pada saat ini, gerbang cahaya itu bergetar hebat, cahaya biru samar berkedip lewat. Ini adalah, sosok ungu tua itu tumpul sejenak. 1 lagi, sebenarnya ada 1 lagi. Baik, tunggu aku pasti akan kembali. Sambil berbicara, dia dengan tegas melangkah maju. Gerbang ungu tua itu sepertinya menelan semua cahaya. Saat berikutnya, sosok dan cahaya keduanya menghilang sepenuhnya di dalam ruangan gelap yang dipenuhi aura jahat. Cahaya biru keemasan itu bertahan selama 1 jam penuh sebelum akhirnya menghilang.
Tang San perlahan menutup matanya, merasakan dunia, merasakan setiap suara memanggil dan membungkuk di lautan, kekuatan iman yang memelihara hatinya. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di lautan memanggilnya dengan suara mereka yang paling saleh. Kekuatan seagot Tang San juga meningkat dalam keyakinan ini. 8 sayap perlahan terlipat ke belakang, menutup di punggungnya. Tang San menarik kekuatan seagotnya, dia sudah menggunakan akal ilahi untuk menyatakan kembalinya seagot ke laut. Mulai saat ini, tidak ada yang bisa menodai lautan. Dia akan menyelesaikan misi seagot untuk melindungi setiap bagiannya. Little Sun, selamat. Dai Mubai memandang Tang San, ekspresinya agak frustrasi. Belum lama berselang dia masih menjadi kakak terkuat dari Shrek Seven Devils, tapi sekarang perbedaan antara dia dan Tang San mungkin tidak dapat diatasi. Melihat Tang San yang mengenakan seagot Raimen, dia bahkan merasa agak jauh. Bagaimanapun, dalam hal kekuatan, mereka sudah berada di dunia yang berbeda. Untuk apa kau melihatku seperti itu? Tidak mengenali saya. Petik 2. Tang San tersenyum dengan senyum yang tulus. Suaranya sama seperti sebelumnya, tanpa perbedaan apapun, dan nadanya sama akrabnya dengan teman-temannya. Aku sudah lama mengatakan bahwa gelar dewa hanyalah orang yang kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu. Dewa tetap manusia, hanya lebih kuat. Mereka mungkin disebut orang yang meminjam kekuatan alam untuk memenuhi potensi mereka. Kemudian dewa mengendalikan semua ini. Kamu juga seumuran denganku, dan kamu semua manusia jenius. Mungkin, lama-lama Anda juga akan menjangkau domain ini seperti saya. Anda telah melihat proses pewarisan saya juga, dan Anda mendengar diskusi saya dengan Tuan Seagot. Sebagai dewa, dia tampaknya tidak lebih bahagia dari manusia. Aku akan selalu menjadi Tang San dari Shrek Seven Devils. Anda juga akan selamanya menjadi saudara laki-laki dan perempuan saya. Saat dia berbicara, cahaya biru keemasan Tang San tiba-tiba menyusut, semua baju besi dan bahkan seagot Eight Wings melebur ke dalam dirinya. Yang tersisa hanyalah jubah biru keemasan, dan bahkan seagot trident berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang menjadi merek seagot di dahinya. Beberapa saat yang lalu dia masih seagot dengan kekuatan gemetar dunia, tetapi berikutnya, kehadiran Tang San yang sepenuhnya terkendali tidak terasa berbeda dari seorang guru roh biasa. Dia tampak seperti manusia, tentu saja, rambutnya sedikit lebih panjang dari sebelumnya. Ma Hongjun menghela napas. Hebat, kakak ketiga masih kakak ketiga. Saya pikir setelah saudara ketiga menjadi dewa dia akan merasa menyendiri. Petik 2. Ning Rongrong terkikik. Saya tidak pernah merasakan itu. Bahkan jika saudara ketiga benar-benar menyendiri, dia tetap tidak akan seperti itu pada kita. Sekarang kami tidak perlu khawatir tentang Spirit Hall lagi, kami memiliki saudara ketiga yang mengawasi. Untuk apa Qian Renshui menghitung? Petik 2. Suasana kembali cerah. Semua orang melompat dari platform mereka satu demi satu, berkumpul di sebelah Tang San. Mereka masing-masing meraih cincin roh yang diberikan dewa di tangan mereka. Sebenarnya, kamu adalah kekuatan utama melawan Spirit Hall, bukan aku. Tang San tersenyum meraih tangan Xiao Wu. Itu lembab dan sedingin es, dan Tang San meliriknya dengan sedikit rasa bersalah. Dia tahu keringat dingin di tangan Xiao Wu adalah karena dia mengkhawatirkannya. Kami adalah kekuatan utama, Little Sun, bukankah kamu salah? Petik 2. Oscar menatap. Tang San berkata, tentu saja itu kamu. Jangan bilang itu aku. Benar, saya sudah menjadi seagot. Tapi Spirit Hall juga memiliki Dewa Malaikat Qian Renshui. Tadi dia sudah mengajukan tantangan kepadaku. Setelah pertempuran dimulai, tidak ada yang tahu berapa lama pertarungan saya dengannya akan berlangsung. Biarpun aku bisa mengalahkannya, itu mungkin tidak cukup untuk mempengaruhi situasi di medan perang. Anda harus menjadi orang yang benar-benar bisa mengubah arah pertempuran. Kekuatan roh Anda seharusnya sudah mencapai hambatan. Lalu tunggu apa lagi? Jangan bilang kamu tidak ingin terburu-buru dan mencapai puncak umat manusia dan memasuki level yang pernah kita impikan. Petik 2. The Shrek Six Devils semuanya saling memandang. Ma Hongjun adalah orang pertama yang melompat. Iya, saya sangat bersemangat untuk saudara ketiga sehingga saya lupa semuanya. Haha, saya juga akan menjadi judul Douluo. Saya tidak berpikir hari itu akan datang secepat ini. Saya bertanya-tanya betapa bersemangatnya siang-siang ketika saya kembali sebagai judul Douluo. Bagaimana menurut Anda, gelar apa yang harus saya ambil? Petik 2. Oscar berkata dengan kasar, memanggilmu api jahat Douluo baik-baik saja,
bukankah kau selalu mengatakan bahwa api jahat tidak bisa dipadamkan? Semangatmu berubah menjadi Phoenix api jahat juga. Petik 2. Kentut, ayah tidak akan disebut Evil Fire Douluo, atau haruskah kamu dipanggil Sausage Douluo? Atau Mushroom Head Douluo, atau Terbang Douluo? Petik 2. Ma Hongjun segera membalas. Ekspresi Oscar segera berubah menjadi canggung. Memang, gelarnya mungkin yang paling sulit. Dai Mubai tertawa. Tinggalkan gelarmu untuk nanti. Little Sun benar, mari kita menjadi judul Douluo dulu, dan pegang kekuatan itu. Kami sudah menunggu lama untuk hari ini. Kali ini kami bermandikan cahaya Sun kecil dan bisa mencapai peringkat 90 begitu cepat, saya tidak ingin menunggu lagi. Petik 2. Dai Mubai langsung duduk di tempat dia berdiri sambil berbicara, mengeluarkan cincin roh pemberian dewa yang baru saja dia dapatkan dan mulai mengolahnya. Semua orang tersenyum satu sama lain, lalu duduk bersila. Hanya Xiao Wu yang meringkuk di pelukan Tang San dan tidak bergerak. Dengan energi setelah kekuatan Sagot, kekuatan roh 7 setan Shrek telah meningkat ke puncak, dan bahkan kekuatan roh Xiao Wu harus stabil di peringkat 90. Sejumlah besar energi paus iblis laut dalam yang dia serap sebelumnya telah mendorong peringkat 80 sebelumnya, meskipun itu tidak sepenuhnya ditampilkan karena dia masih belum menyerap cincin roh apapun. Sekarang setelah dia menyelesaikan uji coba tingkat pertama dan mendapatkan 10 peringkat kekuatan roh lagi, dia seharusnya bisa menembus peringkat 90 tidak peduli apa. Lebih lanjut menambahkan energi Sagot yang dia serap, tingkat sebenarnya dari kekuatan rohnya hanya bisa diketahui setelah dia menyerap cincin roh yang diberikan dewa. Xiao Wu, kamu juga menyerap cincin roh. Tang San membelai rambut hitam Xiao Wu, tersenyum. Xiao Wu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, melihat rekan-rekan mereka sudah menyerap cincin roh, dan berbicara dengan lembut. Aku tahu apa yang akan kamu lakukan. Bukankah kamu berjanji padaku bahwa tidak peduli kapan, kamu tidak akan pernah meninggalkan sisiku. Tidak perlu terburu-buru untuk menyerap cincin roh, aku ingin pergi denganmu. Petik 2. Tang San tertawa sendiri. Mengapa, kamu masih mengkhawatirkanku? Petik 2. Xiao Wu berkata, tidak perlu khawatir, aku hanya takut menjadi inferior. Xiao Wu tentu saja tahu apa yang akan dilakukan Tang San. Setelah mewarisi keilahian Sagot, hal pertama yang harus dilakukan Tang San adalah menjawab tantangan Qian Renshui, memenuhi level dewa sebagai level dewa. Pertempuran ini tak terhindarkan, itu juga yang harus dilakukan Tang San. Yang lain mungkin telah mengabaikan ini karena kegembiraan, tetapi bagaimana Xiao Wu bisa melupakannya? Selain itu, dia sangat ingat siapa yang muncul dalam percobaan keinginan ketujuh Tang San di warisan Sagot, itu adalah Qian Renshui. Bukan karena dia tidak mempercayai cinta Tang San untuknya, hanya saja dia khawatir dia tidak bisa menandingi Qian Renshui, dan merasa sedikit lebih rendah. Gadis bodoh, apa yang kamu pikirkan? Dalam hatiku, tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu. Anda adalah harta terpenting saya. Jangan bilang kamu masih tidak mengerti. Qian Renshui memang kuat, tapi aku mencintai orangnya, bukan kekuatannya. Dalam hidupku hanya ada satu orang yang kucintai, dan orang itu bernama Xiao Wu. Baik, karena kamu bersikeras, aku akan membawamu. Petik 2. Xiao Wu mengangguk dengan senang, memegang erat pinggang Tang San, menempelkan wajahnya ke dadanya. Tang San melayang sambil memegang Xiao Wu, mendarat di luar istana Sagot yang sekarang hilang, di mana 7 penjaga pilar suci Sagot Douluo masih menunggu. Dipimpin oleh Sa-Dragon Douluo, ketujuh orang itu membungkuk secara bersamaan. Kami menyapa Tuan Sagot. Tang San melambaikan tangan, dan aliran energi murni menarik 7 judul Douluo kembali. Gerakannya sangat lembut, tetapi energi yang dia keluarkan masih merupakan sesuatu yang tidak bisa disaingi oleh kekuatan level judul Douluo. Kalian 7 senior tidak perlu terlalu sopan, bahkan setelah mewarisi keilahian Sagot, aku masih Tang San dari sebelumnya. Anda bisa memanggil saya dengan nama ketika tidak ada orang luar. Saya juga sedih dengan kematian senior Bo Saixi. Tapi dia memiliki akhir yang bagus. Dengan begitu kita juga bisa merasa lega. Sagot mungkin tidak berbohong. Petik 2. Saat menyebutkan Bo Saixi, ekspresi 7 penjaga pilar suci Sagot Douluo sedikit sedih. Bagaimanapun, Bo Saixi bukan hanya pendeta tinggi di Pulau Sagot bagi mereka, dia juga guru mereka. Namun kesedihan di mata mereka tidak muncul kembali. Tidak peduli apa, Bo Saixi memiliki akhir yang bagus, itu adalah kesimpulan terbaik.
Tang San berbalik dan melihat ke Istana Sagot yang hanya tersisa 7 platform. Istana Sagot sudah tidak ada lagi. Sagot adalah pelindung semua makhluk hidup di lautan, dia tidak boleh bersembunyi di kuil. Aku akan menyusahkan kalian 7 senior untuk ditempatkan di sini. Saya akan meninggalkan sebagian dari perasaan ilahi, dan jika ada masalah besar di dunia samudera, Anda dapat langsung memberitahu saya dari sini. Keilahian Sagot dipulihkan, tetapi Dewa Malaikat telah mengajukan tantangan. Saya harus pergi sebentar. Teman-temanku menyerap kekuatan cincin roh di sini. Aku akan merepotkan kalian para senior untuk menjaga mereka. Pulau Sagot ini akan sangat bergantung pada kalian semua di masa depan. Saat Dragon Douluo, senior bos Saixi telah pergi, jadi posisi sebagai imam besar Pulau Sagot jatuh ke tangan Anda. Petik 2. Apa? Saya. Saat Dragon Douluo tampak teralihkan sejenak, melirik rekan-rekan Tang San. Setelah menyerap cincin roh yang mereka dapatkan kali ini, teman-teman Tang San jelas semuanya akan menjadi judul Douluo, tidak lebih lemah dari 7 penjaga pilar suci Douluo ini. Mereka juga memiliki hubungan dekat dengan Tang San. Saat Dragon Douluo tidak mengerti mengapa Tang San mengizinkannya mengambil peran sebagai pendeta tinggi. Faktanya, di Pulau Sagot, pendeta tinggi bukan hanya seseorang dengan gelar Sagot Douluo, mereka juga memiliki otoritas di bawah hanya satu, dan di atas semua yang lain. Ketika Sagot tidak hadir, semuanya akan dikelola oleh pendeta tinggi. Tuan Sagot, rekan-rekan Anda juga telah menerima kekuatan Sagot. Pendeta tinggi awalnya membiarkan mereka membantu menyelesaikan warisan Anda agar mereka dapat membantu pemerintahan Anda atas lautan di masa depan. Lebih cocok untuk salah satu dari mereka menjadi imam besar. Petik 2. Meskipun saat Dragon Douluo tergoda, dia tetap mengatakan apa yang dia pikirkan. Tang San tersenyum. Saat Dragon Senior, kamu tidak perlu menolak. Mereka semua adalah saudara laki-laki dan perempuan saya, apakah saya tidak tahu karakter mereka? Membuat mereka tinggal di sini selamanya bukanlah sesuatu yang bisa mereka kelola. Kalian bertujuh masih 7 penjaga pilar Sagot Suci Douluo, dan hanya Anda yang bisa menjadi pendeta tinggi. Saat saya tidak berada di sini di masa mendatang, urusan Pulau Sagot akan dikelola bersama oleh Anda dan semua senior. Petik 2. Penjaga Douluo semuanya saling memandang. Setelah Tang San mewarisi Sagot, mereka tidak pernah berpikir bahwa otoritas mereka tidak hanya akan melemah, tetapi sebaliknya memperkuat sebuah langkah. Ini adalah rumah mereka, dan setelah menjadi penjaga Douluo selama bertahun-tahun, siapa di antara mereka yang ingin menyerahkan kekuasaannya? Ketujuh orang itu tidak ragu-ragu. Di bawah tatapan jernih Tang San, mereka berlutut secara bersamaan, berbicara dengan hormat. Kami menerima keputusan Tuan Sagot. Tang San tersenyum tipis, menerima busur mereka. Statusnya berbeda sekarang, dan dia harus menerima upacara ini, itu perlu. Setelah ketujuh judul Douluo membungkuk, Tang San pergi dan membawa Xiao Wu terbang ke langit. Sagot Eight Wings muncul di punggungnya, diam-diam menyebar, dan dengan gelombang lembut, semua yang ada di sekitarnya menjadi kabur. Kecepatan penerbangan Tang San saat ini luar biasa, tetapi di pelukannya Xiao Wu bahkan tidak merasakan angin sepoi-sepoi. Saat Dragon Douluo dan yang lainnya tampak sangat berterima kasih. Xiao Wu tersenyum. Tang San akhirnya menyelesaikan warisan, yang juga merupakan percobaan paling berbahaya. Kegembiraannya sekarang perlahan-lahan tumpah. Tang San tersenyum. Itu yang pantas mereka dapatkan. Mereka telah menghabiskan upaya seumur hidup untuk Pulau Sagot, dan meskipun saya mewarisi keilahian Sagot, sejujurnya, kami masih orang luar. Bagaimana bisa mencuri sarang mereka seperti burung kukuk dan mendikte hidup mereka? Di masa depan, setelah kita menikah, aku akan pergi bersamamu kemanapun kau mau. Pengaturan ini juga untuk memberi kami kebebasan di masa depan. Petik 2. Saat Tang San menyebutkan tentang pernikahan, Xiao Wu tidak bisa menahan wajah merona, diam-diam bersandar di dada Tang San. Kali ini aku benar-benar merasa hampir menjadi istrimu. Tang San tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, ini sudah diputuskan saat aku pertama kali bertemu denganmu saat kita berumur 6 tahun. Kau milikku. Xiao Wu terkikik. Sepertinya saya ingat kembali ketika kami pertama kali bertemu, seseorang tertentu dilemparkan lebih dulu ke tanah oleh saya. Ngomong-ngomong, sepertinya aku adalah seseorang yang telah melemparkan dewa. Petik 2. Tang San menggaruk kepalanya. Saat itu aku masih muda, dan soft skillmu luar biasa. Anda melempar seseorang terlempar.
Memukul adalah cinta, memarahi adalah cinta. Xiao Wu, apa kamu tahu? Waktu paling membahagiakan dalam hidup saya adalah dari saat kami berusia 6 tahun hingga akhir turnamen Elite Akademi Master Jiwa Agung Kontinental tingkat lanjut. Karena di tahun-tahun itu kami selalu bersama, dan kami bisa hidup tanpa kepedulian atau kekhawatiran. Saya bisa berkultivasi dengan Anda setiap hari, melihat Anda tersenyum, hal itu memuaskan saya. Petik 2, Xiao Wu mengangguk pelan, saya juga, kita hampir sampai di pantai. Nanti Anda hanya perlu menonton dari kejauhan. Petik 2, Xiao Wu mengangkat kepalanya dengan heran, tetapi dia menemukan bahwa yang bisa dia lihat di sekitar mereka hanyalah cahaya yang samar-samar, tidak ada daratan yang terlihat. Begitu cepat, rasanya baru beberapa menit berlalu. Dengan jarak itu, bahkan jika hiu putih besar roh iblis berenang dengan seluruh kekuatan mereka, itu masih akan memakan waktu 3 hari. Tang San tersenyum, jangan lupa, ini samudra, wilayahku. Selain itu, 8 tombak laba-laba saya berevolusi. Dalam kemampuan terbang bahkan Qian Renshui mungkin tidak bisa menandingi saya. Petik 2, cahaya redup berkedip, Tang San menunjukkan senyum lembut, dan cahaya biru kemasan menyelimuti Xiao Wu. Dia segera merasa hati sepertinya benar-benar terhubung dengan hati Tang San. Sambil mengangkat kepalanya dia tampak bingung padanya. Tang San berkata, bahkan jika Qian Renshui bukanlah orang yang hina, kita masih harus waspada. Dengan perlindungan sumber daya Sagot saya, Anda dan saya telah menjadi satu. Selama saya tidak mati, tidak ada energi yang dapat menghancurkan cahaya Sagot ini dan menyakiti Anda. Petik 2, Xiao Wu memelototinya dengan tidak senang. Jangan bicara tentang kematian, kamu adalah dewa sekarang, kamu abadi. Petik 2, Tang San tertawa terbahak-bahak. Benar, benar, aku dewa sekarang, aku abadi. Xiao Wu, jangan khawatir. Saya pasti akan menang. Petik 2,